Alhamdulillah, bersyukurlah ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di siang ini kita ambil lagi di pelajaran kita tentang bagaimana menjadi mukmin penebar cahaya. Di sifat Al-Quran masuk tentang bagaimana Al-Quran mengandung hikmah, yaitu surah Luqman ayat 2. Allah Ta'ala firman, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Yaitu penuh hikmah dalam hukum-hukum dan pelajarannya, sebagai petunjuk bagi para hamba menuju jalan yang benar, dan rahmat bagi orang-orang yang baik dalam perkataan dan perbuatannya, mendirikan sholat pada waktunya dan menyempurnakan syarat-syaratnya, menunaikan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka senantiasa memiliki keyakinan yang kuat tentang hari akhir. Nah, hikmah sini adalah bagaimana kebijaksanaan Allah ya dalam firman-Nya, ayat-ayatnya ya. Tetapi kriteria orang-orang yang mendapatkan hikmah itu adalah orang-orang yang muhsin, menjaga perkataan, menjaga lisan. Artinya bagaimana dia lisannya tidak keluar kecuali perkataan-perkataan yang baik. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang pada saat ini walaupun tentunya perkataan itu adalah perkataan yang mengembirakan dan punya pahala ketika seseorang itu mengembirakan seorang mukmin dengan perkataannya, akan tetapi tetap ada kaidah ya, yang mendasari. Ketika candaan itu ya, tidak boleh dusta, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ditujukan pada orang yang tidak sesuai. Nah, itu. Tidak boleh juga mengagetkan. Jadi kita ya kadang agak ini kalau tidak membuat orang itu kaget ya, atau di prank. Dibuat kaget, senang. Iya. Padahal hal itu ya sangat tidak dianjurkan kepada orang-orang yang beriman ya.
ngeprank atau gimana gitu ya. Nah itu. Karenanya ada sebuah hadis ya, bermain prank, kaget atau apa ya. Yaitu la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh walaupun hanya bercanda ya. La ya udanna hadukum mata'a akhihi la iban wala jaddan. Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Ya itu kan kalau mengambil barang saja itu tidak boleh. Hal yang kecil seperti ya ngeprank gitu ya. Sendal sebenarnya. Iya, sendal misalnya dipindahin kemana gitu ya gitu. Itu. Yang jelek bawa yang balik bawa nu halus. Tadi riwayat Abu Daud dan hadisnya hasan. Ya. Jadi bagaimana menjaga perkataan? Maka niscaya Al-Quran itu menjadi hikmah baginya. Tidak memaki, ya, tidak mengadu domba, tidak menyakiti sama muslim, ya. Itu dalam hal lisan, dalam hal perbuatan juga banyak ya. Kalau ngomongkan orang lain tapi ngomongkan kebaikan boleh nggak? Ya nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa. Oh, bagus. Si anu baik. Ya supaya dicontoh itu. Sudah. Iya. Kalau bergibah itu yang nggak boleh itu. Yang mengucapkan sesuatu fima yakrah ya, yang dibenci ya, saudaranya. Iya. Iya. Tapi zaman sekarang kalau nggak gibah nih gimana nih? Udah ngetren lah gibahnya itu di mana-mana lah gitu. Lewat HP. Ya lewat HP atau bahkan lewat diskusi, walaupun diskusi itu ya antar sesama kaum wanita dan sebagainya. Nah itu bahaya sebenarnya. Nggak boleh itu ya gibah demikian ya. Ayo memang lebih luas. Iya. Apa ngomongkan bisa nyebar kemana-mana ya. Iya. Kalau dulu hanya satu lingkungan itu. Ya. Karena ini udah warahmatullahi muslimin alladzina yuqimuna shalah ya'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Terus juga kalau ini kan dijelaskan ya, selain perkataan, perbuatan, mendirikan sholat, menyempurnakan syarat-syaratnya, artinya wudunya perbaiki ya gitu, adab-adabnya, rukun-rukunnya, menaikkan zakat, dan juga meyakini hari akhir. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai ya. Artinya kita, lisan kita, perbuatan kita dengan tempat yang sesuai, tempat yang layak, itu adalah hikmah ya gitu. Maka kalau di tafsir As-Sa'di dikatakan Allah itu berisyarat dengan isyarat yang bermakna ta'zim, mengagungkan,
ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, yaitu ayat-ayat mahkumat yang bersumber dari Allah yang maha bijaksana. Di antara kehikmahannya adalah datang dengan lafaz-lafaz yang paling tinggi, paling fasih, dan paling jelas, yang menunjukkan kepada makna-makna yang paling tinggi dan paling baik. Pula terpelihara dari perubahan, penggantian, penambahan, pengurangan, dan tahrif, atau ya dari hal itu semuanya ya. Tahrif itu bisa jadi dari bahasanya, dari perkataannya gitu ya. Tidak bisa dirubah ya. Tuh. Termasuk juga kehikmahannya adalah bahwa seluruh yang ada di dalamnya berupa berita-berita yang lampau, yang akan datang, serta perkara-perkara yang gaib, semuanya sesuai dengan kenyataan ya. Bukan ramalan ya, bukan perkiraan, tapi sesuai ya. Sama sekali tidak ditentang oleh satu kitab pun dari kitab-kitab suci ilahi, dan tidak ada seorang nabi pun yang mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengannya, dan tidak pernah datang dan tidak pernah suatu ilmu ya yang sifatnya indrawi maupun logis dan sahih yang bertentangan dengan sesuatu yang dikandungnya. Luar biasa ya. Banyak nih ya, di tafsir As-Sa'di diterangkan. Termasuk kehikmahannya adalah bahwa ayat-ayat tersebut tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali ia adalah sesuatu yang murni kemaslahatan dan yang rojih, dan tidak pula ia melarang sesuatu melainkan adalah sesuatu yang murni. Ketika itu apa yang dilarang tentu merusak atau menyatakan marjuh pada kerusakan, yang mendekati kerusakan. Dan banyak sekali ia memadukan antara perintah pada sesuatu dengan menyebutkan hikmah dan faedahnya, bahwa bagaimana hikmahnya sholat, faedahnya sholat ya, manfaatnya orang-orang yang musallin, orang-orang yang sholat yang daimun ya, yang dawam sholatnya dalam surah Al-Ma'arij. Dan larangan dari sesuatu yang disertai menyebutkan bahayanya. Juga di antara kehikmahannya adalah ia memadukan antara targhib dan juga tarhib, memberi motivasi dan ancaman, dan nasihat-nasihat yang dengannya jiwa yang baik, lurus, dan mampu mengambil keputusan lalu beramal dengan penuh tekad. Pula kita menjumpai ayat-ayat yang diulang-ulang seperti kisah-kisah ya, kisah para nabi, para orang soleh juga, hukum-hukum dan yang serupa dengannya, semuanya senada dan sepakat. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran maupun keselisihan di dalamnya ya. Maka apabila seseorang yang meneliti semakin menghayatinya dan semakin mengaktifkan akalnya dan merenungkannya, niscaya akalnya menjadi tercengang-cengang dan hatinya menjadi terperdaya karena keserasian dan kesamaannya, dan ia memastikan dengan sebenar-benarnya tanpa keraguan padanya bahwa Al-Quran berasal dari Zat yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, di mana tidak ada kebatilan, tidak ada kerusakan, terjaga dari perubahan dan penyerupaan. Ia adalah petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengantarkan kepada ridha Allah dan surga.
Kalau kita ingin Allah ridho tentunya ya tentu adalah dengan Al-Quran ya gitu. Dan Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang luar biasa hikmahnya ya. Pelajaran dan juga sebagai petunjuk dan juga rahmat. Yaitu bagi mereka yang senantiasa beramal soleh dan pula ikhlas. Menunjukkan makna yang paling agung dan paling baiknya, yaitu berita yang lalu, berita yang akan datang, dan juga yang tentu berita gaib, semuanya sesuai kenyataan, tidak diselisih. Tentang kiamat ya, sudah jelas ya. Tentang alam barzakh jelas, tentang sakaratul maut jelas ya. Jelas ya. Dan bagaimana begitu logisnya Al-Quran. Nah itu. Maka tentunya pola mengajarkan pada akhlak yang bijaksana, akhlak yang terpuji. Bagaimana tentunya retorika Al-Quran yang luar biasa ya. Dan Allah beri taufik, Allah jaga, yaitu mereka yang berbuat ihsan dalam beribadah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Maka ayat-ayatnya menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka sebagaimana yang diterangkan. Bagaimana orang-orang yang kasih sayang, kemudian juga muhsin ya, berbuat baik ya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat ya. Beriman pada hari akhir ya. Nah, itu demikian ya. Sudah 1:30 sebenarnya. Insyaallah untuk besok kita lanjutkan pada sholat asar ya. Wallahu minkum. Barakallahu subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu rabbana atina hasanah wa benar kali wa manatina min rahmah wa ilam. Allahumma inna suda wa taqwa wal afaf. Allahumma inna su'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.